Setinggi apapun engkau menuntut ilmu tidak akan pernah mencapai tatal habib. Setinggi apapun ya, sehebat apapun kalian menuntut ilmu agama, tidak akan pernah kalian mendapatkan titel habib. Lagian siapa juga yang pengen titel habib? Ada istilah ronsen ya, makam palsu. Itu kalau nggak salah dari Pak Lutfi, teman-teman. Nah ini ada habib yang lain lagi, teman-teman. Soal ya meronsen tanah untuk mendeteksi apakah di situ ada kuburan wali atau tidak. Ini arahnya kita sudah tahu. Ya jelas ya, bisnis makam. Menghubungi di Kabupaten Sampang. Sekian besok saya akan hadir jam 11.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Seperti biasa teman-teman, kita akan simak beberapa video random dari kekonyolan pernyataan para kabib-kabib Ba'alawi ini. Dan saya sudah merangkum beberapa video teman-teman di sini yang mestinya kalian simak sampai selesai ya. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya, ya memang tradisi nenek moyang mereka para kabib-kabib Ba'alawi ini yang terwariskan sampai ya hari ini ya tidak lepas dari cerita halu ya, doktrin-doktrin sesat, kemudian ya membanggakan nasab mereka, membanggakan keluarga mereka, teman-teman. Itu saja ya seputaran isi dari ceramah-ceramah mereka, teman-teman. Di sini kurang lebih ada 3 video. Kita simak video yang pertama. Ini juga doktrin ya membanggakan nasab, teman-teman. Seakan-akan ketakwaan seseorang ya sealim apapun tetap posisinya lebih rendah dibandingkan dengan orang yang memiliki darah ketersambungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat-sangat ya dungu pernyataan seperti ini, teman-teman ya. Sejak kapan ya darah itu ya yang ada ketersambungan dengan Rasulullah yang mengalahkan orang-orang yang ketakwaannya luar biasa kepada Allah Azza wa Jalla? Faktanya dalam Al-Quran Allah jelas ya berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, bayangkan, yang paling mulia ya di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang bertakwa, teman-teman. Baik, coba kita simak video doktrin yang pertama, teman-teman. Setinggi apapun engkau menuntut ilmu tidak akan pernah mencapai tatal habib. Makanya bagaimanapun alimnya seseorang tidak akan pernah mampu mengalahkan kemuliaan seorang habib meskipun dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama. Jadi ini video pertama, teman-teman. Setinggi apapun ya, sehebat apapun kalian menuntut ilmu agama, tidak akan pernah kalian mendapatkan titel habib. Lagian siapa juga yang pengen titel habib? Kemudian katanya sealim apapun kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan kemuliaan para habaib. Jelas ini arahnya kemana kita sudah paham, teman-teman. Sampai ya merendahkan orang yang alim ya dibandingkan dengan orang yang memiliki nasab tersambung kepada Rasulullah. Di sini dia ingin mengatakan, teman-teman, orang ya mau sebodoh apapun, mau sejahil apapun, asalkan dia punya ya jalur nasab tersambung sampai ke Rasulullah, maka tetap dia lebih mulia dibandingkan dengan orang sealim apapun. Ya, maka sudah kita bantah di awal tadi, teman-teman ya. Yang mana firman Allah Azza wa Jalla yang menetapkan orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini Allah loh yang berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang bertakwa. Itu ukuran kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Sekarang kalian mau percaya siapa? Ya, mau percaya firman Allah atau mau percaya ya pernyataan-pernyataan dungu seperti ini, teman-teman. Kemudian dari ayat yang lain juga Allah jelas memuliakan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman ya. Allah mengatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ya, bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya ya, yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Tidak disebutkan di situ orang-orang yang paling bertakwa, orang-orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah dari kalangan ya keturunan Nabi yang memiliki darah ketersambungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, teman-teman, ini ancaman ya. Rasulullah mengatakan, "Wa man batu'a bihi 'amaluhu lam yusri bihi nasabuhu." Dan barang siapa yang amalannya lalai atau lambat, teman-teman, bermalas-malasan, maka nasabnya tidak bisa mempercepatnya atau tidak bisa menolongnya, teman-teman. Artinya apa? Ya percuma kamu mengaku nasabmu, atau misalkan saya ini anak kiai,
anak ustadz, anak gus, anak ulama, anak habaib, bahkan sekalipun kamu mengaku darahmu tersambung kepada Rasulullah, tapi kamu tidak mengusahakan amalanmu sendiri, ya teman-teman, maka jangan berharap ya kamu akan ditolong oleh Rasulullah SAW atau berharap syafaat misalkan. Makanya ribuan tahun Rasulullah pernah bersabda ini terhadap keluarganya, wahai Bani Abdul Manaf, ya, wahai ya bibinya Rasulullah Ruqayyah, wahai putri Muhammad Fatimah, mintalah harta yang ada padaku, akan tetapi aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Artinya teman-teman apa? Ya nafsi-nafsi, ya urusan ya di akhirat kelak, urusan hisab. Adapun Rasulullah ya memberikan syafaat terhadap umatnya kelak itu berdasarkan izin terlebih dahulu dari Allah Azza wa Jalla. Jangan berharap mentang-mentang mengaku ada darah Nabi yang mengalir dalam tubuh kalian lalu kalian merendahkan orang lain yang berilmu, yang alim, ya, yang mana ulama dikatakan warasatul anbiya oleh Rasulullah, ya. Lah ini teman-teman pemahaman apa? Kok bisa orang yang alim, orang yang bertakwa kalah dengan orang yang memiliki nasab, meskipun mungkin dia kelakuannya ya, seperti preman, ya, suka mencaci maki? Nggak ada rumus-rumus seperti itu. Hanya ada dari kalangan Ba'alawi yang pernyataannya seperti ini, teman-teman. Taib. Sekarang kita simak video yang kedua. Ini kocak lagi, teman-teman. Sangat-sangat dusta. Ini dari Alwi, teman-teman, salah satu artis, tapi dia dari kalangan Ba'alawi juga. Dia mengatakan, teman-teman ya, pernah bersama kakeknya di dalam kamar. Kemudian kalau tidak salah dia mendapatkan bisikan dari Hasan wa Husain untuk melantunkan qasidah tertentu. Ya, pokoknya adalah qasidah nanti dia lantunkan. Ternyata qasidah tersebut, teman-teman ya, pernah dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi yang tidak tahu ya di Arab sana, teman-teman ya. Itu dikatakan dia mendapatkan bisikan, diperintahkan melantunkan qasidah tersebut, teman-teman. Subhanallah, ini kebohongan nyata, teman-teman ya. Baik, kita simak videonya. Beliau pada saat itu sedang sakit, kakek saya. Lalu di dalam kamar kami berdua, beliau membisikkan saya, ya Alwi, Sayyidina Ali, Hasan wal Husain. Artinya apa? Saya diperintahkan untuk membaca qasidah, yaitu Inna fil jannati nahran min laban. Simak. Inna fil jannati nahran min laban. Inna fil jannati nahran min laban. Li Ali wa Husain wa Hasan. Li Ali wa Husain wal Hasan. Li Ali wa Husain wa Hasan. لعلي وحسين والحسن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين والحسن لعلي وحسين والحسن. Jadi si Alwi ini seakan-akan teman-teman yang merasa mendapatkan bisikan katanya dari Hasan dan Husain untuk melantunkan syair ini. Padahal syair ini dinyanyikan oleh para penyanyi entah dari mana ini, teman-teman, perempuan yang tadi. Kemudian ada yang mengatakan ini ya syair-syair yang dilantunkan oleh orang-orang Syiah, teman-teman. Terbukti ya yang sering mereka puji itu Ali, Husain, itu saja seputaran ya syair-syair dari orang-orang Syiah. Nah ini kok si Alwi ini pede banget ya mendapatkan bisikan dari Hasan wa Husain, dari kakeknya katanya yang sedang sakit ya, untuk diperintahkan melantunkan nasyid ini. Astagfirullah, teman-teman. Ini kehaluan tingkat tinggi, teman-teman. Ini sangat-sangat aneh bagi saya ya. Ceramah-ceramah mereka ya, perkataan-perkataan mereka itu ya nggak lepas dari sok-sokan ya berbicara masalah perkara ghaib, teman-teman. Ya seperti itu cara-cara mereka. Kalau mau berceramah, berdakwah murni, menyampaikan ilmu, ya mungkin mereka merasa nggak pede, teman-teman. Jadi salah satu caranya untuk menaikkan derajat mereka agar dianggap wah luar biasa oleh masyarakat, terutama dari kalangan awam, ya bercerita-cerita seperti ini, teman-teman. Biar terkesan ya gimana ya? Biar terkesan tingkatannya sudah tingkatan apa? Ya, tingkatan seorang wali. Tapi kita simak video yang terakhir, teman-teman. Ini kocak lagi, teman-teman ya. Sebelumnya kita tahu ada istilah ronsen ya, makam palsu. Itu kalau nggak salah dari Pak Lutfi, teman-teman. Nah ini ada Habib yang lain lagi, teman-teman, soal ya meronsen tanah untuk mendeteksi
apakah di situ ada kuburan wali atau tidak. Ini arahnya kita sudah tahu, ya jelas ya, bisnis makam, ya makam palsu tentunya, kemudian diziarahi, ya di situ nanti akan ada parkir, ada kota teman-teman untuk infak. Ini bisnis makam palsu teman-teman. Kita simak videonya. Sahabat AR News yang dirahmati Allah, ini adalah salah satu tokoh Pahlawi juga namanya Habib Zain dari Sampang sedang merongsen adanya makam wali ya ini. Ini ditemukan makam wali yang akhirnya nanti dibangun untuk mencari tuan. Coba kita dengarkan kelucuan. Ya, Gus. Adipati Surya Kencana. Alam dari negeri Adipati Surya Kencana gugur pada abad ke-14. Saya masih ada keturunan dari Jajah Mada, Kerajaan Majapahit, sambung dengan Pangeran Mangkubumi di Kabupaten Sampang. Cukup sekian, besok saya akan hadir jam 11.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa-apaan teman-teman, heran saya. Kok semangat banget ya menipu umat ya, cari kuburan. Tujuannya untuk apa sih? Kok makam yang dicari? Ini ajaran siapa yang model seperti ini teman-teman ya? Ada istilah lagi ronsen ya, ronsen makam. Kemudian setelah ya sok-sokan mengaku ketemu ya makam leluhur-leluhur dari zaman terdahulu diklaim, oh ini makam wali fulan, wali fulan. Mulailah di situ nanti ditancapkan mungkin nisan atau diberikan tanda teman-teman. Mulai ya bisnisnya sudah mulai jalan tuh. Dibuka terus ziarah makam wali ini, kemudian diceritakan keramatnya seperti ini ya, orang awam akan tertarik teman-teman. Ujung-ujungnya apa? Ya, yang kita katakan tadi jadi bisnis di situ ya. Ada kota amal, kota infak segala macam. Ada lahan parkir juga teman-teman. Ini kan bisnis teman-teman. Ya Allah ya, ini yang membuat kita bertanya-tanya teman-teman ya. Yang mengaku selama ini sebagai keturunan Nabi ya, yang mengatakan darah Nabi Muhammad ada mengalir dalam tubuhnya, tapi kelakuannya nih aneh teman-teman ya. Ya, sok-sok goib ya. Sok-sok merasa ya tahu perkara goib, sok-sok merasa dapat bisikan dan segala macam. Ya, agar terangkat derajatnya, agar dianggap luar biasa teman-teman ya. Ini yang mengajarkan siapa? Kalau kamu mengklaim Rasulullah adalah kakekmu, ya coba tunjukkan ya. Ya, pernahkah Rasulullah ya ada istilah meronsen makam ya? Ya memalsukan makam ini, makam itu. Ini sangat terbalik dengan ajaran Rasulullah SAW teman-teman ya. Rasulullah ya sangat mengkhawatirkan umatnya untuk tidak mengagung-agungkan kuburan teman-teman. Justru mereka ini yang mengaku sebagai keturunan Nabi ya bahkan sampai melakukan cara-cara kotor ya, mencari tanah-tanah kosong kemudian diklaim, entah itu dengan cara dibuatkan bangunan-bangunan palsu, diklaim sebagai makam ini makam itu, kemudian dikeramatkan ya, yang berujung bisnis seperti ini. Ujung-ujungnya dikultuskan teman-teman, terjadilah ritual-ritual kesyirikan di situ. Ya Allah teman-teman ya. Ya seperti itulah teman-teman ya. Yang kasihan adalah orang awam ya. Kalau cerita yang keluar dari mulut seorang yang dianggap sebagai keturunan Nabi, ya akan lebih mudah untuk dipercaya teman-teman ya. Ya inilah cerminan dari orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi teman-teman ya. Bisa kita katakan sangat jauh ya, sangat jauh dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam teman-teman ya. Kita berhati-hati ya melalui media sosial seperti ini teman-teman ya. Kita berbagi informasi yang mungkin sebagian dari saudara kita tidak mengetahui ya hakikat mereka ini, pemahaman ajaran mereka ini teman-teman ya, sangat-sangat berbahaya teman-teman. Ini ya cara-cara seperti ini, pengkultusan ujung-ujungnya terhadap kuburan, kemudian dibuat ritual-ritual tertentu karena dianggap kuburan keramat, maka kita khawatirnya teman-teman akan terjerumus ke dalam perkara kesyirikan. Karena banyak faktanya, kuburan dijadikan tempat meminta ya, minta duit kertas merah-merah yang halus-halus sambil menyebut ya nama Habib tersebut teman-teman. Baik. Mungkin itu saja yang bisa kita share di video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat sebagai sharing-sharing ringan kita. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.